Jadi masih dalam satu file, tetapi halaman yang pertama portrait, halaman kedua landscape. Sebetulnya ada beberapa menu yang bisa digunakan, ada column, text wrapping, continuous, dan lain sebagainya. Nanti mungkin teman-teman bisa mencobanya, tetapi pada dasarnya penggunaannya adalah sama. Berikut beberapa poin yang harus kita lakukan untuk memformat penulisan. Yang pertama adalah kita tentukan ukuran font dan jenis font yang akan kita gunakan. Contohnya di paragraf awal, di sini kita tentukan font yang akan kita gunakan. Kita gunakan Calibri contohnya. Kemudian ukurannya kita perbesar menjadi 12. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan font dan ukuran font yang harus digunakan. Mungkin apabila diperlukan, kita harus menebalkan, kita menggunakan bold atau mungkin ada italic. Ini untuk tulisan yang miring. Kemudian apabila ingin diberi garis di bagian bawahnya, kita menggunakan underline. Sebetulnya di sini kita bisa menggunakan format-format yang sudah disediakan di Microsoft Word. Contohnya seperti apabila kita ingin menebalkan, di sini ada ikonnya atau shortcutnya yang bisa kita gunakan, yaitu dengan klik B atau mungkin dengan menggunakan shortcut dengan ditekan bersama-sama Ctrl B. Nah, saya kira seperti ini. Yang pertama adalah ukuran font dan jenis font yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah kita menentukan line spacing, di mana spasinya kita menggunakan ukuran berapa. Di sini kita bisa tentukan dengan memilih toolbar paragraf. Ini kita pilih ukurannya berapa, 1,5 atau 2. Jadi paragraf yang kita setting langsung menyesuaikan. Dan kita pilih rata kiri, tengah, atau mungkin justify. Hasilnya seperti ini. Jadi setting line spacingnya sama alignmentnya kita harus setting terlebih dahulu agar tulisan terlihat rapi seperti ini. Hanya tinggal menyesuaikan. Itu poin kedua yang harus kita lakukan untuk format penulisan. Yang ketiga, kita harus menentukan halaman ini adalah halaman yang memang berdiri sendiri atau mungkin halaman yang memang terpisah antar satu dengan yang lainnya, tapi masih tersimpan dalam satu file yang sama. Apa itu maksudnya? Kadangkala kita memiliki ketentuan di mana kita harus membuat satu halaman, di mana halaman pertama bentuknya adalah portrait, kemudian halaman kedua bentuknya harus landscape. Bagaimana itu? Kita bisa memformat penulisannya menggunakan page break, di mana ada di menu page layout, kemudian kita pilih break. Di sini kita pilih next page. Nah, dengan menggunakan next page tersebut, kita bisa men-setting halaman kerja kita, menentukan format penulisannya dengan dalam satu file tetapi dua format yang berbeda. Nah, sekarang kita contohkan, pointernya ada di halaman kedua. Di sini saya inginnya adalah halaman ini orientationnya landscape. Kita coba rubah. Nah, jadi masih dalam satu file, tetapi halaman yang pertama portrait, halaman kedua landscape. Sebetulnya ada beberapa menu yang bisa digunakan, ada column, text wrapping, continuous, dan lain sebagainya. Nanti mungkin teman-teman bisa mencobanya, tetapi pada dasarnya penggunaannya adalah sama. Perbedaannya pada format yang dibutuhkan oleh teman-teman sendiri. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah print preview. Di sini kita mengarah ke print preview. Mungkin dari teman-teman di pojok kiri atas menu ini belum keluar, bisa ditambahkan sendiri dengan mengklik tombol panah bawah atau customize quick access toolbarnya. Di sini kita centang untuk print preview and print. Mungkin untuk teman-teman yang belum ada,
tampilannya seperti ini. Nah, apabila kita ingin menambahkannya, kita klik centangnya untuk print preview and print. Nah, sudah muncul. Nah, poin terakhir ini yang akan kita bahas yaitu adalah print preview. Karena kenapa? Print preview ini adalah tampilan sebelum kita mulai mencetak data yang akan kita inginkan untuk dicetak. Nah, di sini ada beberapa poin yang bisa kita tentukan. Yang pertama adalah copies atau jumlah copy. Di sini terlihat halamannya, jumlahnya ada 2 halaman. Di halaman pertama, halaman kedua, bagian bawahnya. Nah, apabila kita mengkopisnya ini kita pilih menjadi 2, maka semua halaman 1 dan halaman 2 akan dicetak sebanyak 2 kali. Kemudian di bawahnya ada printer yang akan digunakan. Di sini apabila komputer kalian sudah terinstall driver printernya, maka otomatis akan keluar menu-menu printer yang bisa kita gunakan untuk print. Kemudian di bawahnya ada pilihan print all page, di mana di sini kita bisa menentukan yang di print semuanya atau mungkin sebagian, ataupun mungkin kita menentukan halamannya saja, halaman 2 saja, atau mungkin halaman 1 saja, dan atasnya langsung mengikuti, di mana ini termasuk dalam print custom range. Oke, kemudian di bawahnya ada print one side, kemudian ada collate, ini secara urutan aja. Kemudian ada landscape orientation, ini kita bisa menentukan juga bagaimana ukuran kertasnya, bentuk kertasnya, landscape atau potret. Kemudian di sini kita juga masih ada kesempatan untuk berubah ukuran kertasnya, dan kemudian di sini ada setting marginnya. Kita juga bisa menentukan di mana 1 halaman full atau mungkin dibuat 2 halaman dijadikan 1. Kemudian yang terakhir ada page setup. Di sini adalah settingan-settingan mendasar untuk ukuran kertas dan margin. Kira-kira itu poin-poin yang harus diperhatikan untuk men-setting format penulisan. Sampai ketemu di video-video berikutnya yang membahas tentang aplikasi pengolahan kata dengan menggunakan Microsoft Word.